Ya, halo, selamat sore ya teman-teman. Tumben nih, yang masuk langsung full nih, full tim. Halo, selamat sore guys. Sore. Oke, suara gue udah kedengeran ya? Aman ya? Iya, Gimana kabarnya hari ini? Teman-teman alhamdulillah sehat? baik. Sehat. Alhamdulillah. Wah, ada yang cukuran baru nih. Pendek banget. Kenapa dipotong? Disuruh potong? Jadi suruh potong. Nah, Adiasta gimana? Surabaya aman? Cuman Hmm, lagi gak bisa ngapa-ngapain ada Gak bisa demo. ngapa-ngapain. Iya, Waduh, aku kemarin tuh dari Surabaya, kak. Hari apa ya? Hari hari Kamis kayaknya. Terus hari Kamis di Surabaya, aku masih main PS di rental itu. Terus aku oh, balik, besoknya wah pada demo. Itu kan pas aku main di rental itu kejadiannya yang itu tahu. Kalian tahu ini nggak? Ngikutin berita yang pengemudi ojek online itu yang ditabrak itu, tahu? Pak Niko lagi di mana Kak? Kok rame? Kayaknya. Ah, ini lagi di kosan masa rame? Oh, Enggak. Kemarin itu aku di Surabaya lagi main sama temanku kan di daerah Simo. Terus pas aku keluar dari rental itu, yaitu kejadian yang orang ditabrak sama mobil polisi itu kan Surabaya masih aman ya, masih apa kondusif gitu. Nah besoknya udah pada dibakar pos-pos polisi, iya kan? Kalau Arda, kamu di mana Arda? Aku lupa, kamu tinggalnya di mana Arda? Jakarta ya? Depok. Depok ya? Depok gimana Depok keadaannya? Aman? Aman-aman. Aman ya? Kalau Revanda, Ya. Kak, Aman. aman ya? Kamu di mana Revanda? Marang. Oh di Semarang ya, iya, iya. Stay safe ya teman-teman. Ya itu lagi tidak baik-baik aja pada demo semuanya. Kita yang mau aktivitas jadi kasihan terganggu. Tapi ya gimana? Pada demo memperjuangkan ini ya Indonesia ya. Oke, kita ini aja ya. Kita lanjut ke materi aja ya untuk hari ini. Jadi kita bertiga aja karena Egi, Egi, karena Ozil lagi rehat teman-teman. Karena lagi banyak aktivitas. Nah, jadi kita akan masuk ke pertemuan ke berapa nih? 10 ya? 12. Nah, kita akan masuk ke pertemuan 12 ya, di mana materinya itu adalah modul random dan juga time gitu. Oke. Di minggu lalu itu kalau nggak salah terakhir materinya itu function ya. Sorry. Iya, function ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan masuk ke materi yaitu modul random dan juga time. Ada yang pernah dengar kata modul nggak di sini? Nggak pernah. Serius nih. Biasanya aku bilang hari ini kita masuk modul 3 ya. Nah, pasti pernah ya. Modul. Modul itu apa sih? Modul, modul. Ya, modul itu adalah bukan sebuah. Modul kalau di dasar di pemrograman ya, dia adalah sebuah file ya yang berisi kode program Python gitu. Nah, ada banyak sekali modul yang ada di Python. Salah satunya adalah modul random dan juga time gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan modul random? Nah, ceritanya di sini kita bisa menggunakan modul random untuk membuat program nilai acak gitu ya, mendistribusikan nilai secara acak. Di mana contoh di sini ada program undian ya, membuat undian tim polo air.
Nah, sebagai hasil, program harus mencetak pasangan nomor acak untuk mengindikasikan tim mana yang akan melawan satu sama lain di pertandingan kualifikasi. Total tim ada 11. Ketika kita enter, maka nanti tim 7 versus tim 1. Ya. Berkurang 2, sisa 9. 9 berarti tim ketika kita enter sisa berarti nanti tim 5 versus tim 1. Gitu. Nah, kita bisa membuat nilai secara acak seperti itu menggunakan modul yang namanya adalah modul random. Gimana caranya kita membuat program seperti itu? Nah, yang paling penting kita membutuhkan input dulu ya. Nanti dari input ini kita bikin dua variabel. Yang pertama partisipan 1, yang kedua partisipan 2. Ya. Nanti kita akan mengacak nilai 1 sampai N. N itu adalah total banyaknya tim yang kita inputkan. Kita akan acak, lalu nanti kita akan tampilkan. Gitu. Nah, untuk membuat seperti ini, kita memerlukan modul di mana teman-teman nanti akan mempelajari bagaimana cara membuat modul, cara menghubungkan modul ke dalam program Python. Gitu. Nah, sebenarnya ada banyak sekali alat yang bisa kita gunakan dengan Python ya. Misalnya kita membuat eh, membuat nilai secara acak dengan menggunakan random, atau mungkin teman-teman nanti ingin membuat stopwatch. Ya, untuk membuat stopwatch kita menggunakan modul time. Jadi kita tidak perlu bersusah payah membuat waktu ya, tapi kita menggunakan time atau modul time yang ada di dalam Python. Seperti itu teman-teman. Oke? Sampai sini bisa dipahami kira-kira? Nah, kita akan masuk ke dalam topik yang pertama. Sebelum itu ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Sebelum kita lanjut. Kalau tidak ada, aku next aja nih. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu adalah modul random, gitu ya. Nah, modul itu apa sih? Ya, modul kan tadi itu adalah berisi file, merupakan file yang berisi kode program Python. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, modul itu merupakan bagian dari library atau perpustakaan. Jadi di dalam library itu ada merupakan kumpulan, library itu adalah kumpulan modul yang ada di Python. Gitu. Ya, ada banyak sekali library. Nah, kemudian di dalam library ya itu ada banyak sekali modul yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam mengembangkan program. Ya. Kemudian di dalam library itu terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua, yaitu adalah modul yang sudah ada di dalam Python dan modul yang ada di luar Python. Ya, kalau yang di luar Python contohnya ada modul random, ada modul time, ada modul turtle, ada modul OS, gitu ya. Ini adalah beberapa modul yang berada di luar lingkup Python. Nah, kalau standar library Python atau library yang ada di Python, ya, ini misalnya teman-teman menggunakan print, input, itu sudah ada di dalam Python tanpa harus kita import modulnya. Contoh, fungsi untuk mencetak nilai atau argumen ke dalam layar kita menggunakan print. Kita langsung aja menggunakan modulnya teman-teman ya tanpa harus mengimportnya gitu. Nah, beda dengan modul-modul random time ini kita harus mengimportnya. Contoh kita masuk ke dalam modul random. Modul random itu adalah modul yang digunakan untuk membuat nilai acak. Jadi kalau teman-teman pengen membuat sebuah apa ya program untuk menghitung nilai acak, kita bisa menggunakan random. Ya, fungsinya ada beberapa fungsi yang ada di dalam random. Ya, misalnya di sini ada randin. Randin itu digunakan untuk menghitung nilai acak mulai dari A sampai B.
Ya, nilai awalnya adalah A, nilai akhirnya B. Itu mengacak nilai bilangan bulat. Kalau random, random itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai acak desimal gitu ya. Jadi mulai dari 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1, mau dia 0,5, 0,4, dia akan menghitung secara acak. Oke, setelah kita tahu fungsi atau function, gimana caranya kita menghubungkan fungsi ini ke dalam program kita? Caranya ada 3, teman-teman. Oke, aku akan jelasin satu persatu biar teman-teman paham. Cara pertama, ya, kita coba langsung aja masuk ke teks editornya. Ini tolong diperhatikan karena ini akan selalu kita gunakan sampai kapanpun. Cara pertama adalah kita mengimport nama modulnya. Ya, kita mengimport hanya dengan nama modulnya. Contoh, di sini kita mengimport random. Kemudian kita import misalnya gini, import random. Nah, kita ingin menggunakan fungsi random. Ketika di sini kita menggunakan fungsi random, ya, oke, jangan lupa diikuti dengan nama modul, ya. Kemudian random misalnya aku pengen acak 1 sampai 10. Kemudian kita coba print hasil. Nah, ketika aku running, hasilnya adalah angka acak mulai dari 1 sampai dengan 10. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan langkah pertama, fungsinya, ketika kita ingin memanggil fungsinya, jangan lupa diikuti dengan nama modulnya. Gitu ya. Ini untuk langkah 1. Langkah 2, gimana caranya? Misalnya gini, untuk langkah 2, misalnya aku pengen eh, mengimport nama modul, mengimport hanya fungsi tertentu aja. Misalnya gini, from, langkah kedua itu caranya adalah from random import random. Ya. Kemudian kalau misalnya kita bikin hasil sama dengan, nah kita tidak perlu mengikutkan nama modul ya ketika kita ingin memanggil fungsi random. Kita tulis saja random, misalnya 1 sampai 10. Ketika aku print hasil, maka dia akan menampilkan angka acak 1 sampai 10. Sama ya, gitu. Nah, apa bedanya dengan langkah pertama? Kalau langkah pertama kita tulis nama modulnya, kalau langkah kedua langsung aja tulis nama fungsinya. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang ketiga, kita lihat langkah ketiga. Langkah ketiga, misalnya gini, teman-teman, kalian pengen menggunakan seluruh fungsi yang ada di modul random. Kita import menggunakan karakter bintang. Bintang ini menandakan seluruh fungsi yang ada di dalam random bisa kita gunakan di dalam program. Contoh gini, kita bikin hasil sama dengan random. Caranya masih sama ketika kita ingin menggunakan fungsi. Ya, dia akan menampilkan apa? Angka acak, masih sama. Nah, tapi kalau di sini kita menggunakan, misalnya gini, aku pengen mencetak hasil sama dengan random. Random itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengacak nilai desimal 0 sampai 1. Jadi kalau kita cetak hasilnya adalah 0, sekian sekian sekian. Jadi dia akan mengacak 0 sampai 1. Yang keluarnya adalah angka random 0 sampai 1. Gitu. Nah, kalau misalnya kita import cara yang kedua, ya, hasil, dia bakalan error, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ya, kita tidak secara spesifik mengimport modul random, dia bakalan error. Gitu, karena di langkah yang kedua kita hanya mengimport random. Hanya fungsi random yang diperbolehkan di dalam program. Nah, kalau kita mau memperbolehkan random, ya udah kita tulis di sini. Kita tambahkan random. Nah, jadi random sudah boleh di dalam program. Jadi kalau cara kedua itu kita secara spesifik membolehkan fungsi mana aja yang ada di dalam program. Kalau cara ketiga itu bebas. Wes kalian mau pakai
fungsi mana aja itu boleh, gitu ya. Kalau cara pertama itu secara umum. Jadi kalau kalian mau menggunakan random, ya udah tulis random. Sorry, iya kalau kalian menggunakan fungsi lain harus diikuti dengan nama modulnya, gitu. Jadi kalau cara ke satu itu kita boleh menggunakan semua fungsi, tapi harus diikuti nama modul. Kalau cara kedua itu secara spesifik. Kalau cara ketiga itu seluruh fungsi boleh digunakan. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk ketiga cara untuk menggunakan modul. Kira-kira nih, kalau kalian disuruh pilih, kalian ingin menggunakan cara keberapa? Kalau Arda, Cara Arda pengen ketiga. cara ketiga karena lebih simpel gitu ya. Oke, nggak Iya. apa-apa. Egi cara keberapa? Egi, Satu. cara ke satu. Oke, boleh. Kalau Adiasta, cara keberapa? Gue satu juga, Kak. Ke satu juga. Oke. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak ada masalah buat kalian menggunakan cara keberapa aja karena sah-sah aja. Gitu. Oke, kita lanjut. Itu tadi untuk modul random. Jadi kalian bisa coba kerjakan tugasnya ya. Misalnya ini ada berapa soal nih? Ada 5 soal ya. Kalian coba nanti kerjakan. Aku coba bantu soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, kalian disuruh membuat sebuah program lotre gitu ya. Nah, eh, ketika nomor lotrenya itu sesuai dengan yang kita keluarkan, maka dia akan menampilkan ini ya, Anda menang makan malam di restoran. Jadi di sini kita perbaiki aja ya. Misalnya dia mengimpor pakai cara yang kedua. Ya udah kita tulis. Oh sorry, Randin ya. Nah, terus di sini nomor menangnya itu 1010. Nah, kemudian kita lakukan Randin, jangan lupa disimpan ke dalam variabel. Variabelnya apa? Yaitu adalah angka sekarang. Nah, jadi nanti angka sekarang itu kita bandingkan dengan nomor menang ya, pakai sama dengan sama dengan. Nah, kalau misalnya angkanya yang keluar adalah 1010, maka dia akan makan malam di restoran. Kalau bukan, nah lain kali beruntung. Gitu ya. Ini kalau aku running. Nah, sampai kapanpun ini susah ya buat beruntung, kecuali teman-teman pilih jaraknya itu 1010. Nah, range-nya itu 1010. Harusnya dia bisa beruntung. Nah, itu makan malam di restoran. Gitu ya. Nah, nanti tinggal dicentang aja, baru next ke soal berikutnya. Itu ya, teman-teman. Oke, nomor 4. Oke, coba teman-teman kerjakan dulu deh. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Kalau misalnya tidak ada, nah coba teman-teman kerjakan dulu ya soalnya. Oke, boleh dikerjakan ya. Nomor satu itu bisa centang lebih dari satu. Kalau checkbox itu kalian jawabannya bisa lebih dari satu ya. Ada 3 cara untuk menggunakan atau menghubungkan modul random. Nah ini kebalik nih, Arda. Bukan import random tapi dari modul random, from random, import random. Itu, ini salah nih.
Nah, ini import random benar. Kita mengimport menghubungkan modul random. Nah, harusnya udah betul tuh. Sip. Egi gimana? Import random betul. Mm-mm. Nah, ini juga betul. Dari modul random kita import bintang. Nah, ini salah, nggak ada import alt. Adanya from random import randin. Nah, itu betul. Nah, kalau dirasa sudah betul, nanti dicentang aja Adiasta. Nanti aku cek. Nah, dicentang di soalnya, itu kan ada centang tuh. Nah, terus di submit. Bisa nggak? Dicentang, terus di submit. Nah, Arda, ini fungsi randin, hasilnya harus disimpan ke dalam variabel. Di baris keempat, kamu harus simpan ke dalam variabel. Nah, angka sekarang itu nanti akan dibandingkan di dalam if, sama dengannya ada dua ya, kalau di if itu. Karena kita membandingkan, sama dengannya itu ada dua. Harusnya udah betul. Nah, kalau dirasa sudah betul, nanti tinggal dicentang, terus disubmit. Mm-mm. Nah, ini tinggal disubmit aja, Egi.
Gimana nomor 4? Ada kesulitan kah? Gini deh, aku coba bantu ya. Oke, nomor 4 aku izin stop share screen ya. Teman-teman boleh stop share screen. Kita coba kerjakan bareng. Nah, ini Arda udah bisa nih. Oke, coba kita kerjakan bareng aja ya. Nomor 4 itu, kalau teman-teman lihat, ini adalah sebuah program yang melakukan apa ya? eh, Kayak apa sih namanya kalau program undian gitu. Jadi nanti eh, anggaplah di satu sekolah atau universitas itu ada di dalam kelas itu ada banyak siswa, ada 20 siswa. Nah, terus kita ingin membagi 20 siswa ini ke ceritanya mereka ikut dua lomba balapan gitu ya. Nah, dari 20 siswa ini kita pengen bagi siswa mana aja yang masuk kategori balapan satu atau balapan dua. Nah, berarti kita bikin ini ya, while selama input yang kita masukin itu bukan off ya, maka di sini kita akan buat ya, kita bikin berarti kita udah punya modul random ya. Di sini kita harus punya angka utama dulu, yaitu angka acaknya berapa. Ya udah kita bikin berarti angka angka random atau gini aja deh, angka sama dengan eh, randin buka tutup kurung. Nah, angka randomnya itu antara berapa? Satu sampai 0 sampai 1 ya. 1 sampai 2, sorry. 1 sampai 2. Kenapa 1 sampai 2? Karena balapannya itu hanya ada dua. Hanya ada dua balapan. Ya. Nah, terus di sini kita akan bikin. Selama nilai yang kita inputkan itu bukan off, nah kita bikin berarti kita pakai kondisi teman-teman. Ya, angka ya, jika angkanya itu sama dengan satu, yang keluar itu satu, maka yang kita lakukan adalah kita akan menambahkan skor ke sini jadi satu. Caranya gimana? Kita tulis partisipan balapan satu plus sama dengan satu. Nah, kayak gini ya. Jadi kita simpan plus sama dengan satu. Nah, kemudian kalau yang keluarnya dua, berarti kita bikin aja else titik dua partisipan balapan dua titik balapan dua plus sama dengan satu. Jadi kalau misalnya yang keluar satu kita tambahkan satu poinnya. Kalau yang keluar dua kita tambahkan else berarti selain yang keluar satu kita tambahkan satu. Berarti nanti di sini ada satu. Jadi kita tambahkan satu poinnya. Gitu. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang ya? Nah, kemudian di sini kita cetak partisipan balapan satu adalah titik satu. Oh, berarti kita harusnya cetak ya. Nah, eh, berarti, nah kita cetak aja di sini. Print ya partisipan balapan eh, satu adalah satu partisipan balapan satu adalah titik dua. Nah, di sini kita tulis berarti partisipan balapan satu. Nah, yang kedua kita tulis partisipan balapan 2
itu diambil dari partisipan balapan 2. Udah ya, jangan lupa ya. Berarti, oh ya, kalau kita masukin off harusnya programnya berhenti. Coba kita running. Kita masukin gini, aku masukin misalnya namanya Arda. Arda kamu masuk kategori balapan satu atau dua nih, kita enter. Oh ternyata Arda kamu masuk balapan dua. Oh ini dia mencetak dua-duanya ya. Oke berarti kita harus salah nih. Berarti harusnya kita bikinnya di luar else. Ya, berarti di sini. Nah kayak gini ya. Jadi kalau aku running misalnya Arda. Oke Arda kamu, oh ternyata, oh di sini harusnya dia mencetak ini juga ya. Sorry. Ini kalau kalian lihat, dia harusnya mencetak nomor Anda adalah ya, print nomor Anda, nomor Anda adalah titik dua, lalu di sini kita cetak angka. Nah, jadi kalau misalnya kita running, misalnya Arda, oke, kamu nomor balapannya ada dua, kamu masuk kategori balapan dua. Nah, di balapan dua ini udah ada satu orang, yaitu Arda. Nah, kita masukin lagi Adiasta. Adiasta. Oke, Adiasta kamu nomor balapannya satu, kamu tuh masuk ke partisipan balapan satu. Nah, di partisipan balapan satu ini ada satu orang yaitu Adiasta. Nah, misalnya aku masukin Egi. Nah, Egi kamu masuk ke balapan satu juga. Nah, kamu sama di balapan satu udah ada dua orang gitu. Gitu ya. Misalnya Niko. Nah, berarti aku masuk ke partisipan balapan dua dan seterusnya. Gitu teman-teman. Kalau kita masukin off, harusnya dia berhenti. Gitu. Simpel ya. Nanti tinggal dicentang aja terus di submit. Gitu teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Gimana? Saya izin ke toilet, Kak. Oke, udah. Nomor 4 udah ditambahkan belum? Kalau sudah, aku ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini, ya, ini sama kayak kita bikin tadi ya. Nah, teman-teman coba bikin aja dulu deh. Ya, coba dikerjakan dulu.
Mana? Ada kesulitan? Udah? Oke, kita istirahat dulu aja deh, nggak apa-apa teman-teman. Nanti kembali lagi di jam 16:50 ya. Oke, baru nanti kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu adalah modul type. Oke, boleh istirahat teman-teman.
Oke, halo teman-teman. Kita kembali lagi ya ke dalam Zoom-nya. Yuk, bisa dinyalain lagi kameranya. Oke, udah pada balik belum? Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut untuk bagian yang kedua ya, teman-teman. Jadi untuk bagian yang kedua, ini kita masuk ke dalam modul time ya. Jadi semua yang berhubungan dengan waktu kita bisa menggunakan modul time. Contoh, kita bisa menampilkan sekarang itu jam berapa, kita bisa membuat stopwatch, ya. Kemudian apa lagi? Dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini di dalam modul time, apa yang bisa kita lakukan ya? Beberapa fungsi atau modul, ya, fungsi yang ada di modul time itu misalnya ada time. Time itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan sekarang itu ke detik berapa dari zaman 1 Januari 1970. Jadi di zaman itu kita tuh dihitung ya, detik itu dihitung sampai sekarang itu sudah berapa detik gitu. Nah, kemudian lalu di sini ada sleep. Sleep itu digunakan untuk menangguhkan atau mendelay eksekusi program ya berdasarkan detik. Jadi kalau teman-teman pengen mendelay suatu eksekusi kita bisa menggunakan sleep. Nah, kalau di yang ketiga ini ada namanya RON. Kalau RON itu dia bukan dari time, tapi biasanya dia digunakan di dalam time ya. RON itu adalah fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka ya. Jadi ada dua parameter, angka yang dibulatkan sama angka setelah titik gitu. Jadi mau berapa dibulatkan? Nah, misalnya kita pengen bulatkan dua angka setelah titik, setelah koma. Nah, kita bisa pakai digit di sini. Nanti aku akan coba ini, contohkan aja ke dalam program. Oke, kita coba coba tes fungsinya satu persatu. Misalnya gini, ya. Teman-teman, kalian pengen menggunakan modul time. From time import bintang. Nah, kemudian di sini kita akan coba menggunakan fungsi ya yang ada di dalam modul time yaitu fungsi time. Kalau misalnya di sini aku print ya, misalnya detik sekarang sama dengan time. Nah, kalau teman-teman tahu sekarang itu kita berada di detik ke. Nah, ini kayaknya waktu itu aku pernah hitung kita udah sampai miliaran detik ya. Dari tahun 1 Januari 1970 itu sudah berapa miliar detik gitu. Nah, kemudian ya, selain kita bisa menampilkan detik, ini biasanya digunakan untuk membuat jam, teman-teman. Kita juga bisa membuat sebuah menunda eksekusi program. Jadi kalau misalnya kita bikin misalnya gini, hello, kemudian kita pakai sleep, buka tutup kurung. Nah, kita pengen menangguhkan 5 detik ya. Kalau misalnya di sini aku print world ya, maka hasilnya adalah nah, dia akan menunda eksekusi selama 5 detik. Nah, baru dia akan mencetak baris selanjutnya gitu. Bisa dipahami? Jadi ketika kita menggunakan sleep akan ada eksekusi yang tertunda selama 5 detik yang kita tambahkan di sini 5 detik. Kemudian setelah dia menunda selama 5 detik baru dia akan mengeksekusi baris selanjutnya. Gitu ya. Nah, selain kita menggunakan sleep, kita juga bisa menggunakan round. Ya, contoh di sini misalnya, teman-teman pengen membulatkan detik ya. Misalnya gini, kita pakai fungsi round, misalnya hasil sama dengan round ya. Aku coba contohin dulu nih, tanpa kita menggunakan parameter. Misalnya gini, 4,5 ketika kita bulatkan, hasilnya berapa teman-teman? 4,5 itu ke pembulatan itu hasilnya berapa kira-kira?
Berapa? Ada yang tahu? 5. 5 apa 4? Egi, berapa Egi? 5 atau 4? Pembulatan 4,5 ini matematika ya. Jadi matematika kalian akan diasah di sini. 4,5 itu ketika kita bulatkan, itu ke atas apa ke bawah? Apakah jawabannya 5 atau jawabannya 4? 4,5 itu dibulatkan. Yang lain boleh bantu ya. Arda mungkin tahu atau Adiasta, kira-kira berapa? 4,5 itu ketika dibulatkan. Berapa? 4 apa 5? Berapa? Hasilnya adalah, nggak ada nih, nggak ada yang bisa jawab nih. Ini padahal pelajaran matematika loh. Jadi ketika kita bulatkan 4,5, ya ini di pelajaran matematika harusnya kalian belajar 4,5 itu ketika dibulatkan menjadi 4 teman-teman. Ya. Jadi nilai terdekat dari 4,5 itu adalah 4. Nah, kecuali kalau kita tambahkan, kita bikin di sini 4,6. Nah, baru dia akan membulatkan ke 5. Gitu. Kenapa? Karena 4,6 itu yang mendekati angka 5. Angka bilangan bulatnya adalah angka 5. Gitu ya. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke. Kemudian coba kita lihat contoh membuat stopwatch ya. Di sini aku akan coba lihatin teman-teman ya. Untuk membuat stopwatch, stopwatch itu ini ya, kayak kayak kita menghitung berdasarkan detik gitu ya. Nah, stopwatch, cara kerja stopwatch adalah misalnya gini. Kalau kita masukin 1, stopwatchnya akan jalan. Nah, kemudian kalau kita masukin 0, stopwatchnya akan berhenti dan menghitung nilai ketika kita ketika kita mulai dengan ketika kita berhenti itu udah berapa detik. Nah, cara kerjanya itu gini. Ketika kita memasukkan angka 1 atau kita melakukan start, memulai, maka nanti waktu ketika kita memulai itu disimpan di dalam start, ya, ke dalam variabel start. Kemudian, ketika kita berhenti, waktu kita berhenti itu akan dihitung, ya. Misalnya kita tuh berhenti di 2,5 miliar. Sorry, kita mulai itu di 2 miliar detik. Kita berhentinya di 2,5 miliar detik. Nah, berarti nanti kita akan kurangi 2,5 dikurangi 2 atau waktu kita berhenti kita akan kurangi dengan waktu kita memulai. Maka hasilnya adalah detik. Jadi kalau misalnya aku enter, kita tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukin 0, enter. Ternyata 6 detik ya. Kita berhenti di detik ke-6. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan modul time ini untuk membuat stopwatch gitu. Nah, coba teman-teman kerjakan tugasnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke soalnya? Kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa buka lagi di bagian tugas 2 gitu ya. Nah, di tugas 2, nah, ini coba kita kerjakan bareng. Soal 1, sebuah, nah, titik-titik adalah file dengan program di Python. Ini apa berarti ya, jawabannya? Coba jawab sama-sama dong. Ini jawabannya berarti apa? Yang soal nomor 1. Sebuah apa nih? Modul, Hmm? modul. Modul. Iya, bisa jadi modul ya. Oke, thank you, Egi. Lagi, terdapat banyak modul yang sudah berada di standar library. Sebagai contoh, titik-titik dan titik-titik. Apa berarti? Yang kita baru pelajari. Modul apa aja? Random sama random. Random sama Randin. Kok random sama Randin? Random sama modul. Kalau Randin kan fungsi yang ada di random. Time. Time. Time.
Nah, betul. Sip, Adiasta dan Arda dan juga Egi. Ini ya. Jadi kita sudah belajar modul random dan juga time. Kenapa ini masih kosong banyak nih? Apa salah ya? Coba kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita masuk ke dalam fungsi. Fungsi bisa sangat berguna. Nah, yang satu, titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan mengembalikan suatu bilangan bulat dari jangkauan yang diberikan, dari range. Misalnya A, B. Berarti ini adalah fungsi yang tadi dijawab sama Arda. Berarti fungsi Andin. Randin, betul banget, cakep. Yang kedua, titik-titik adalah fungsi yang mengembalikan waktu dalam detik dari awal zaman. Zaman megalitikum kali ya. Ini berarti kita pakai fungsi time. Namanya sama ya, kayak kayak modulnya. Nah, sip. Kita next. Nah, benar ya. Nanti kalian bisa jawab seperti itu. Gitu. Next, kita ke soal yang kedua. Kedua itu kita skip aja. Yang ketiga deh, yang ketiga. Yang ketiga ini kalau teman-teman tahu, ini adalah sebuah program untuk stopwatch catur. Ya, stopwatch catur. Kalau kalian tahu stopwatch catur itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Kalian pernah main catur nggak? Pernah, pernah. Pernah gunain stopwatchnya? Pernah. Pernah. Oke. Iya. Kayak gini ya modelnya. Jadi dia ada dua multiplayer gitu, buat dua player. Nah, sama kita juga bisa membuat stopwatch catur di sini, ya. Jadi misalnya kita masukin gerakannya E4. Nah, waktu tersisa 29. Nah, dia akan terus jalan, teman-teman. Kita masukin F3 lagi. Nah, tersisa 28 menit. Jadi waktunya itu dia terus berjalan ya. Kita perbaiki program ini, teman-teman, ya. Gimana caranya? Ya, ketika waktunya lebih dari nol, nah nanti di sini dia akan terus berjalan. Dan kita tidak memasukkan kata off, tidak sama dengan off. Oke. Berarti di sini harusnya kita tambahkan gerakan sama dengan string kosong. Supaya apa? Supaya dia programnya jalan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya aku apa running gitu ya. Coba kita masukin. Oh, bad input. Oh, sorry, ini harusnya bintang ya. Coba kita running lagi. Kita masukin E4 jalan. Nah, teman-teman, berarti di sini ada kesalahan. Kenapa dia langsung 27? Nah, kita coba perbaiki. Harusnya dia itu adalah kita bagi dengan 60. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita jalan E4, nah 29 ya, kita tunggu. Nanti dia dia akan selalu berkurang 29, 28 gitu. Selama 30 menit. Itu kenapa kita bagi dengan 60? Karena ini kita bagi dengan waktunya adalah menit itu. Nah, kita masukin off, dia akan berhenti. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalian coba bikin aja kayak gini. Nomor 3 jawabannya seperti ini. Oke, coba dikerjakan dulu deh. Nanti baru lanjut soal nomor 4 dan 5. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini, teman-teman? Nggak ada. Ada? Oke. Kalau tidak ada, aku stop share screen ya. Nanti bisa dibuat seperti ini. Oke, coba dikerjakan dulu, teman-teman, tugasnya. Yang bagian kedua ya.
Ini dibagi dengan 60. Ini nggak usah dibikin input di akhir, Arda. Nggak apa-apa. Itu soalnya kan kamu akan selalu ngelooping kalau dia tidak sama dengan off. Kamu ubah tidak sama dengan off. Nah, terus ini dibagi dengan 60. Yang mana yang dibagi? Ini. Dibagi 60. Betul banget, sip. Oke, nomor 4 gimana tuh? Bikin input dulu. Bikin input start sama bikin input dulu. Mm-mm. Nah, baru bikin while. While, jangan start deh. Kamu ganti aja pakai stopwatch, Arda. Jangan pakai kata start ya. Karena nanti ada kita menyimpan start juga. Nah, stopwatch-nya. Nah, berarti kamu pakai kondisi. Perintah berkondisi. Nah, ini kan stopwatch-nya. Sama dengan. Kita simpan nilai detiknya ya, di dalam start. Start sama dengan. Nah, sip. Nah, berarti kamu gini. Kalau misalnya dia masukin selain angka 1 atau 0, dia akan mencetak print apa tuh? Tindakan tidak ditemukan. Sip. Nah, terus, sip. Ketika dia berhenti, kamu simpan. Kamu simpan waktu ketika dia berhenti.
Berarti N sama dengan END sama dengan time. Nah, terus kamu totalin. Total atau misalnya result sama dengan atau ya result sama dengan eh N dikurang start. Jadi waktu ketika berhenti dikurangi waktu ketika mulai. Kan waktu ketika berhenti itu lebih besar harusnya. Kita kurangi dengan start. Baru di situ kita cetak print total waktu titik dua. Jangan lupa ini ada stopwatch ini kamu masukin di akhir while inputan supaya dia tidak terus ngelooping. Nah, loh, di tab ada stopwatchnya kamu masukin. Nah, sip. Baru result. Kamu pakai run. Apa itu? Koma result. Ini kan dia belum di run ya. Coba kamu hitung dulu deh. Kamu coba jalanin dulu, harusnya bisa jalan ya. Kita tunggu bentar. Nah, itu kan banyak tuh. Setelah koma itu ada banyak. Kamu bulatin aja. Yang kita mau outputnya coba lihat di soal. Di soal itu detik nggak ada koma-koma. Ya, kamu bulatin aja. Berarti kamu pakai round. Result itu kamu bungkus dengan round, fungsi round di sini. Gak usah di sini langsung. Round buka tutup kurung result. Nah, sip itu ya. Jadi kalau misalnya, tutup kurungnya bukan situ, kok gitu? Tutup kurungnya di akhir dong. Nah, sip, coba di running. Harusnya jalan. Kita tunggu 5 detik. Nah, sip, mantap. Pas ya 5 detik. Oke. Oh, itu kurang detik tuh. Di akhir kamu koma, kamu cetak detik. Nah, cetak string detik. Sip, gitu ya. Nanti teman-teman yang lain bisa juga buat kayak gini ya. Nah, kalau bikin sleep gimana caranya bikin sleep? Kamu bikin sleep kan kamu ngasih tahu pakai fungsi sleep. Ini pakai sleep, fungsi sleep. Ini kayak kita menghitung waktu mundur ya. Bikin dulu input, bikin inputan dulu. Nah, coba lihat di soal, caranya gimana? Kamu coba scroll ke bawah soalnya. Ada nggak caranya? Nggak ada. Kira-kira gimana sih kalau dia mau menghitung waktu mundur? Misalnya kita masukin 12. Misalnya kita masukin 12. Supaya dia itu berkurang, gimana caranya? 12, 13. Supaya dia berkurang tuh gimana caranya? Kita pakai looping atau enggak? Kira-kira. Hmm? Nggak tahu deh. Kita pakai looping, bisa pakai looping, pakai for loop. Coba Oh, pakai for loop. Ya aku coba-coba aja ya pakai for loop. Coba. For i in range, kemudian detik. Nah, titik dua. Nah, berarti kan dia menghitung, misalnya kita masukin 12. Dia akan ngelooping sebanyak 12 kali, ya kan? Nah, seharusnya
Kamu bikin ini coba, bikin counternya di bagian kedua ya. Kamu bikin counter sama dengan nol ya boleh. Nah, terus di looping itu kan kalau kamu di dalam tindakannya itu kan kita bisa melakukan tindakan sebanyak detik yang kita masukin misalnya 12. Berarti ada 12 kali tindakan. Nah, setiap tindakan itu kita kurangi berarti ya. Aduh, aku juga lupa deh. Bentar, aku lupa lagi. Hmm, oh, kamu pakai while loop aja. Arda, kita pakai while loop aja. Kalau pakai counter kayaknya terlalu ini ya. Kamu pakai while detik lebih dari nol. Jadi kalau dia lebih dari nol itu dia terus ngelooping. Kalau dia tidak nol detik, ya titik dua di bawahnya. Nah, counternya itu kamu bikin sama dengan detik. Counter sama dengan detik. Sorry, bukan. Yang baris kedua itu kamu ubah counter sama dengan detik. Nah, yang while ini kamu tulis waktu. Sorry, kamu tulis counter. Yang detik ini kamu ganti. Nah, terus di bawahnya, kalau counternya itu, berarti kan counternya 12 misalnya. Kalau counternya lebih dari 12, kamu print. Print counter, print counter. Nah, di bawahnya kamu bikin baris baru di bawahnya. Kamu kurangi 12 itu dengan counter kurang counter negatif sama dengan satu. Counter dikurang sama dengan satu. Nah, kayak gitu. Jadi setiap detik nanti dikurangi, baru kamu tambahkan sleep di bawahnya, sleep buka tutup kurung satu. Nah, sleep itu ada di modul time, kamu import modulnya. Nah, terus di akhir kamu coba print berhenti supaya dia berhenti ya. Di baris ke-8 di awal baris. Jadi ketika dia dia sudah berhenti, maka kita tampilkan berhenti. Gitu. Print berhenti. Nah, coba di running, masukin 12. Nah, bisa ya. Sip. Nanti teman-teman yang lain juga bisa bikin seperti ini. Oke? Oke. Itu aja untuk materi kita hari ini ya. Berarti udah selesai, nanti tinggal dicentang lalu disubmit aja. Nanti biar aku hijauin. eh Ya, seperti itu untuk materi hari ini. Jadi kalau kita rangkum ya, untuk materinya kita belajar ada dua modul teman-teman. Yang pertama adalah modul apa? Yang pertama modul apa Random, guys? Random. Yang kedua random. modul time, gitu ya. Oke, thank you Arda. Ini yang lain coba bisa jawab juga ya. Nah, untuk membuat nilai secara acak ya, nilai desimal, berarti nilai bilangan koma, ya, pecahan desimal. Kita menggunakan modul apa teman? Fungsi apa di dalam random? Fungsi apa yang membuat nilai acak 0 sampai 1? Fungsi apa? Fungsi apa Egi? Din. Kalau randin itu dia berdasarkan jarak jangkauan. Jadi A, B, jarak A sampai B. Kalau 0 sampai 1, dia pecahan desimal. Jadi yang keluar itu bilangan koma.
Kita pakai apa? Namanya sama kayak nama modul. Fungsi, fungsi random ya, gitu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi random. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya fungsi fungsi di modul random itu ada banyak. Aku izin stop share screen-nya. Oke, sebenarnya fungsi di modul random itu ada banyak. Ini aku coba buka aja ya. Wait, school. Nah, kalau teman-teman tahu, kita buka di random. Mana ada nggak modul ini ya? Python modules ya? Ah, bukan. Random. Nah, ini random modul. Nah, kalau teman-teman tahu, modul random itu ada banyak sekali fungsi. Yang tadi kita pelajari itu adalah fungsi random sama fungsi randin. Mana randin? Nah, ini. Selain itu, ada banyak sekali. Kalau teman-teman mau coba, nanti silakan aja. Gitu ya. Misalnya kita pengen mengembalikan sebuah list. Nah, ini. Pakai shuffle. Terus choice juga bisa nih mengembalikan apa nih? Sebuah dia mengembalikan elemen random dari sequence yang kita berikan atau apa ya urutan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Oke, terus kita sudah belajar modul time. Nah, ada juga modul time itu ada banyak ya. Ada sleep, ada time, dia mengembalikan detik. Nah, sama ada modul kalau fungsi ron itu dia dari Python langsung ya. Dia sama kayak print, sama kayak input, dia tuh udah ada di Python gitu. Nah, aku pengen tanya nih lagi. Terakhir, terakhir ya, aku pengen tanya. Em, ya, misalnya gini, eh kan tadi teman-teman sudah coba menggunakan menghubungkan modul ya. Lebih enak cara keberapa? Tiga, cara satu, dua, atau tiga kira-kira? Ini aku tanya ulang lagi nih. Cara keberapa? Lebih enak. Menurut Egi, cara keberapa? Kan tadi udah menggunakan menghubungkan random ya, menghubungkan modul ya. Kira-kira cara keberapa? Langkah keberapa? Satu, dua, atau tiga? Kita mengimport nama modul aja atau fungsi secara khusus atau mengimport seluruh fungsi? Cara ke satu. Oke, Adiasta, kamu pakai cara keberapa? Cara ke satu ya. Cara ke satu. Kalau Arda udah pasti cara ketiga ya, mengimport seluruh fungsi. Oke, sip. Nanti diingat-ingat ya teman-teman. Selain fungsi random sama modul itu ada banyak sekali modul yang bisa kita gunakan. Gitu ya. Ada modul OS, ada modul Turtle. Nanti kita gunain modul Turtle untuk menggambar grafis. Gitu teman-teman. Oke, kalau gitu kita sebelum aku tutup mungkin ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Gimana? Dari Arda. Ini kalian lagi fokus main HP ya? Ini nunduk ke bawah ini. Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Nggak ada? Kalau misalnya nggak ada, aku cukupkan aja. Thank you teman-teman semuanya yang sudah hadir untuk kelas kita hari ini ya. Stay safe semuanya. Aku tutup. Selamat sore teman-teman. Selamat weekend juga. Thank you guys. Dadah. See you guys. Terima kasih Kak Niko. Oke, sama-sama. Yes.